Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman di hari ini. Saya mengajak saudara-saudara mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami arahkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika Engkau memanggil kami untuk menerima kasih-Mu melalui pengajaran Tuhan yang hendak kami terima di saat ini, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami memahami dan menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kesaksian kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lusuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Saudara, ketika berada pada sisi kehidupan yang serba menyenangkan, ketika badan sehat, keluarga bahagia, kebutuhan tercukupi, berbagai rencana terlaksana, siapapun orangnya tentu akan merasakan senang. Hidup ini pasti dijalani dengan penuh semangat. Akan tetapi, ketika berada pada sisi kehidupan yang pahit, berat, dan sulit, apakah setiap orang bisa dengan riang menjalani kehidupannya? Pengalaman hidup yang sulit dan tidak menyenangkan memang seringkali menjadi pergumulan hidup yang berat. Orang beriman kepada Tuhan seringkali juga bergumul antara pengalaman hidupnya dan pengalaman imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam pengalaman hidup yang dituangkannya dalam karya sastra Mazmur ini hendak menyampaikan bahwa ia pun pernah merasa gejolak beban kehidupan yang menekan dirinya. Pada saat yang berat itu, pemazmur tidak dapat menemukan tempat atau seseorang yang bisa menjadi tempat ia mencurahkan semua beban berat yang membuat batinnya merasa sangat terluka. Pemazmur membutuhkan ruang khusus untuk bisa mencurahkan apa yang dirasakannya. Dan ia menemukan ruang itu di dalam doa kepada Allah. Allah memberi ruang bagi pemazmur menyampaikan segala yang dirasakan, meski pahit sekalipun. Dalam suasana doa itu, pemazmur mendapat ruang untuk mengelola luka batinnya, sehingga ia bisa menerima kelegaan dan semangatnya pun dipulihkan. Karena dalam ruang dan waktu doa itu, pemazmur dapat melakukan introspeksi tentang hidup yang sudah dijalaninya sampai ia dapat menemukan jalan dan menerima akan seluruh keadaan dirinya yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran dan penyerahan diri adalah dua hal yang paling utama dalam suasana doa untuk memulihkan luka-luka batin orang percaya. Karena dua hal ini menghantar orang percaya menyerahkan dirinya, hidupnya dengan rela dan sukacita untuk dibentuk kembali
menjadi ciptaan baru, diperbaharui oleh Tuhan Allah menjadi manusia-manusia baru yang telah dipulihkan. Karena dengan hal tersebut, Tuhan Allah menolong setiap orang yang terluka, setiap yang berputus asa dan hilang pengharapan, supaya dapat bangkit kembali dan dipulihkan menjadi ciptaan-ciptaan baru. Karena Ia adalah Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang selalu berkenan memulihkan dan memperbaharui hidup kita. Oleh karena itu, mari kita masuki waktu doa sebagai tempat di mana kita kembali dipulihkan, kembali dihidupkan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Amin.